Tak terima diderek, seorang pria mengamuk dan melempar makanan ke petugas. Tersangka pembobol BNI Maria Lumowa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman seumur hidup. Jenazah pencipta lagu anak-anak Papa T-Bob dimakamkan di TPU Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini kembali bertambah 1.611 kasus. Tak hanya Indonesia, dunia pun kini harus lebih waspada karena WHO mengkonfirmasi adanya transmisi virus corona melalui udara. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya, Mirpa Suri. Saat tak terima mobil diderek, seorang pria mengamuk di kawasan Wahid Hasim, Jakarta. Pemilik mobil bahkan membanting mangkuk makanan di hadapan petugas. Massa yang tergabung dari berbagai organisasi kemasyarakatan turun ke jalan menolak RUU haluan ideologi Pancasila di Klaten, Jawa Tengah. Massa mendesak RUU HIP dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seorang ibu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengamuk karena tidak diundang dalam pernikahan putrinya. Video ijab kabul yang berakhir ricuh ini pun viral di media sosial. Sebuah minibus terperosok di Sungai Kalimalang, Bekasi dini hari tadi. Akibatnya seorang wanita dan balita ditemukan tewas setelah kedua sempat terbawa arus sungai. Pemirsa, kapal patroli Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyergap kapal asing yang menyimpan jenazah warga negara Indonesia di dalam lemari pendingin. Pengejaran dilakukan karena pemerintah mendapat laporan atas dugaan kasus perdagangan manusia. Mobil rombongan staf Forkompimda Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol Kertosono Mojokerto kilometer 678 sore tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah mobil staf Forkompimda Jawa Timur sore tadi mengalami kecelakaan tunggal di tol Kertosono Mojokerto kilometer 678. Mobil mengalami pecah ban depan sebelah kiri sehingga oleng dan menabrak bus di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu penumpang mengalami luka di kaki kiri. Humas Pemprov Jawa Timur menyatakan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tidak ikut dalam rombongan ini. 3 pilot dan seorang bandar ditangkap karena memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, 3 pilot serta seorang bandar ditangkap karena memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Ketiga pilot masih aktif bekerja di maskapai plat merah dan swasta. Tetap beroperasi secara diam-diam di masa PSBB transisi, tempat karaoke di kawasan Cilandak, Jakarta digerebek Satuan Polisi Pamong Praja. Belasan pengunjung yang kedapatan tidak memakai masker didenda. Seorang guru sekolah dasar yang ditemukan tewas di dalam ember akhirnya dimakamkan. Pelaku tak lain adalah mantan muridnya yang dendam karena sering ditegur oleh korban saat di kelas. Seorang karyawan Metro TV yang hilang 3 hari ditemukan tewas di pinggir tol Jor, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta. Diduga korban tewas dibunuh karena ada pisau di sekitar jasad. Seorang pria tewas setelah tercebur sumur sedalam 20 meter di Matraman, Jakarta. Keluarga korban pingsan saat jasad korban diangkat dari dalam sumur. Penyelidikan terhadap tersangka pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa terus berlanjut. 11 orang terpidana telah diperiksa sebagai saksi untuk mengetahui peran Maria dalam kasus ini. Polisi segera melanjutkan pemeriksaan terhadap Maria Pauline Lumowa usai hasil swab tesnya dinyatakan negatif COVID-19. 11 terpidana juga telah diperiksa untuk mengetahui peran Maria sebagai personal guarantee dalam pengajuan letter of credit PT Gramarindo Group. Selain itu, penyidik akan menelusuri sisa pencairan pembobolan BNI yang masih dimiliki Maria. Ia dijerat pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Maria Pauline Lumowa kabur ke Singapura 1 bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru tahun 2003. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda, pelarian Maria berakhir di Serbia. Penjemputan pasien COVID-19 di Sibolga, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Malam.
Pemirsa, ratusan warga menghadang petugas gugus tugas menjemput salah satu warga yang terkonfirmasi COVID-19. Keluarga mengaku pasien sudah sakit sebelum corona masuk ke Sibolga, Sumatera Utara. 8 dari ratusan dosen Universitas Hasanuddin dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test massal yang digelar pihak kampus. Kedelapan dosen tersebut akan jalani observasi dan swab tes lanjutan untuk memastikan positif atau tidak COVID-19. Klaster penyebaran COVID-19 terbesar di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bandung muncul di tengah masa adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat. Adanya klaster baru tersebut, TNI AD yang akan langsung menanggulangi penyebaran COVID-19 di Secapa AD. Pemirsa, untuk membahas klaster baru di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bandung, kami hadirkan cuplikan dialog dengan tim pakar medis gugus tugas COVID-19, Dr. Erlina Burhan dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, perjuangan tenaga medis di tengah pandemi COVID-19 belum berakhir. Mereka kini masih berjuang dan bertahan menjalankan tugas melayani masyarakat. Kesehatan fisik dan jasmani tenaga medis ini mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengizinkan tempat hiburan untuk kembali beroperasi, salah satunya bioskop. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengizinkan tempat hiburan untuk kembali beroperasi, salah satunya bioskop. Namun dibukanya kembali tempat hiburan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran virus corona. Pemirsa, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia hingga hari ini mencapai 72.347 kasus. Di antara kasus kumulatif itu sebanyak 33.529 orang dinyatakan sembuh dan 3.469 orang lainnya meninggal dunia. Hari ini pemerintah berhasil memeriksa sebanyak 23.609 spesimen. Dengan demikian total kumulatif yang telah diperiksa mencapai 1.015.678 spesimen. Selain kasus positif, pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah sebanyak 878 orang, sementara pasien yang meninggal dunia bertambah 52 orang. Selain itu, di tengah masa pandemi COVID-19, kasus kekerasan pada perempuan justru meningkat. Hal itu juga menjadi perhatian pemerintah agar korban kekerasan terhadap perempuan mendapat pendampingan. Pemirsa, riset terkait virus corona terus dilakukan seluruh dunia untuk mengetahui penanganan yang tepat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkonfirmasi sebuah bukti baru transmisi virus corona melalui udara. Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz mengapresiasi kerja kemanusiaan tim pemulasaran jenazah corona Polresta Malang Kota. Dukungan ini langsung diberikan Kapolri melalui video call dengan tim pemulasaran jenazah. Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke Madiun, Jawa Timur meninjau penanganan COVID-19. Panglima TNI dan Kapolri juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Subulul Huda, Kembang Sawit, Madiun. Polisi menangkap tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar. Selengkapnya kami hadirkan di iNews Malang usai jeda berikut. Pemirsa, polisi menangkap pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Pencipta lagu anak-anak yang terkenal di era 90-an, Papa T-Bob, meninggal dunia akibat penyakit diabetes. Jenazah Papa T-Bob dimakamkan sore tadi di TPU Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten. Seorang petugas kebersihan kereta di Bogor, Jawa Barat menuai pujian masyarakat karena mengembalikan uang ratusan juta rupiah yang ditemukannya. Kisah serupa juga datang dari seorang pengemudi ojek online di Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengembalikan uang pembayaran konsumennya. Manchester United catat 17 laga tidak terkalahkan usai membungkam Aston Villa. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai pariwara berikut. Pemirsa, 1 hari setelah dilaporkan menghilang, jenazah wali kota Seoul Park Won-sun ditemukan di daerah perbukitan. Sampai saat ini penyebab kematian Park belum bisa dipastikan. Aktris yang memainkan peran Santana di serial musical Glee, Naya Rivera, diduga telah tenggelam di sebuah danau di California Selatan. Namun puluhan anggota polisi masih mencarinya.
Sebelumnya pemirsa, anak balita Naya ditemukan sendirian di atas perahu di danau tersebut. Pemirsa, di tengah pandemi corona, Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menggelar pemilu untuk memilih Perdana Menteri. Warga yang datang ke tempat pemungutan suara harus melalui protokol kesehatan yang ketat, sedangkan warga yang menderita COVID-19 atau sedang dikarantina tidak boleh ke TPS. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Manchester United terus menjaga peluangnya finish di 4 besar di Liga Primer Inggris. Bertandang ke markas Aston Villa, MU menang telak dengan skor 3-0. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.